Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jangan lupa ngopi ya, Sidra Chain. Ngopi bersama Sidra Chain, mengerikan ya. Ini teman-teman tampilan untuk aplikasi Androidnya, karena kemarin kan sebelumnya itu kita ada aplikasi penambang itu kan dari install di browser ya, di browser, kemudian kadang kita buka melalui browser, kadang melalui aplikasi yang diinstal atau di-download dari browser. Karena yang di Play Store kan tempo hari memang belum bisa buka, belum aktif lah artinya begitu ya. Nah, namun konstruksi daripada platform Sidra ini yang di Play Store ini ternyata udah selesai, udah rampung, teman-teman udah download semua ya, dan tampilannya seperti ini ya. Enak sih, enak dilihat, simple ya, gampang lah, nggak terlalu sulit juga gitu kan. Di Sidra yang terbaru kemarin saya infokan ke teman-teman di grup juga bahwa Sidra ini ternyata tidak menunggu 7 hari teman-teman. Kalau sudah terverifikasi seperti ini ya, verify artinya sudah lolos. Nah, ini ternyata kan kemarin tuh ketika awal-awal lulus, kita kan taunya 7 hari ya, apa namanya, nunggu. Nah, ternyata enggak, itu cuma 1 kali 24 jam. Ini sidranya sidra ST ya, sidra token ST itu ya, ini nol langsung karena memang sudah pindah teman-teman ya, sudah pindah. Jadi di sini, nah, sudah masuk ke sini ada ya sidra, jadi udah ke atas naik. Awalnya kan di posisi yang kedua sidra token ya. Nah, kemudian naik dia, udah pindah sendiri. Jadi kita nggak perlu migrasiin. Jadi udah convert sendiri, kecuali referral token. Nah, si referral token ini informasinya sih kalau 1 banding 1 mungkin nggak pusing ya. Artinya satu token daripada referral token ini ya berarti satu SIDA konversinya. Nah, cuman di sini ada minimal 14. Jadi ada 14 token minimal baru bisa dikonvert. Kalau di bawah 14 mungkin nggak bisa, karena memang aturannya yang kita baca di notifnya kan seperti itu ya. Nah, kemudian ini untuk send, kalau mau send, kalau udah akun terverifikasi sebenarnya saling kirim bisa. Kalau sudah sini ya, udah sudah koin ya. Kalau kalau hemat saya sih belum nyoba juga teman-teman. Kalau mau nyoba ya silakan. Ini sebenarnya kalau udah masuk sidak koin gini, nah ini send, kirim ke apa namanya, kan bukan wallet address ya. Kalau untuk di sidak dia gunain mirip kayak Gmail, gunain Gmail lah ya. Nah, itu tinggal kirim aja ke siapa gitu. Kalau mau nyoba sih nggak apa-apa, 0, berapa gitu. Tapi saya belum nyoba sih kalau saya. Cuman di sini ketika klik send itu kan keluar kotak ya, kotak kosong. Nah, itu kemudian di sini username atau email kan bisa di sana. Ya udah tinggal kirim. Harusnya kalau udah naik ke Sidacoin itu send udah bisa gitu. Tapi saya belum nyoba sih. Ya, ini kan hanya apa namanya, analisa saya bahwa kemungkinan udah bisa gitu. Kalau untuk internal baru baru tingkat internal aja, tapi kalau untuk ke tingkat USDT-nya ya belum bisa lah, karena belum firewall-nya kan belum dari sana, dari dev-nya. Nah, kemudian apa namanya, kalau untuk tampilan yang lama masih seperti ini. Nah, ini kan website, apa, bukan website tapi aplikasi yang kita install dari browser ya. Tampilan masih seperti ini teman-teman. Nah, tapi ini kan tampilan baru. Nah, ini tampilan aplikasi yang di-download dari Play Store. Kemudian ini teman-teman, nah teman-teman bagi yang sudah terverifikasi ya, ini ada email teman-teman, account verify ya, KYC port seperti ini. Yang terhormat pengguna katanya ya, kita sudah melewati beberapa informasi, kami mempersembahkan informasi atau memberikan informasi bahwa driving license, jadi saya kan pakai SIM ya tempo hari, dokumen submission has been, jadi dokumen pengajuan itu harus telah sukses verify, diverifikasi as part of the know, sebagai bagian daripada KYC. Nah, di sini your account katanya, your account is now fully verified. Sekarang adalah sudah penuh terverifikasi. Nah, artinya fully terverifikasi ini kan kita nggak ada KYC lagi teman-teman, kita nggak ngerjain lagi gitu loh, nggak ngerjain KYC harus peer to peer apa segala macam, nggak ngerjain ke situ. Nah, karena di sini sudah fully verified, jadi artinya nggak ada yang harus kita lakukan lagi. Berarti kalau sudah ada email seperti ini, akun kita sudah fully verified, artinya kita tinggal menunggu apa namanya, penetapan harga. Setelah itu kita bisa sell, kan sesuai DEP mengatakan bahwa ketika sudah penetapan harga dan buka exchange ya bebas mau diapain silahkan kan gitu ya. Oke.
Nah, kemudian saya ada catatan kecil teman-teman. Biasa kalau saya kan takutnya lupa apa yang mau disampaikan ini ke teman-teman, pemahaman saya kadang-kadang saya oret-oret atau saya ketik-ketik dulu baru lebih baik kayak gini dibaca ulang. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini tentang Sidra. Yang pertama, download update ini di Play Store ya, jangan lupa selalu ini dicek updateannya ya, bagi yang sudah download, bagi yang belum download ya silahkan download. Yang pertama, yang kedua, KYC selfie ini menjadi patokan. Kenapa? Jadi gini, kemarin itu kan ada banyak laporan teman-teman, banyak yang belum melakukan peer to peer tetapi sudah terverifikasi. Bang, saya nggak pernah melakukan peer to peer loh. Saya nggak pernah masukin apa segala macam, tapi saya kok terverifikasi. Nah, gitu ya. Tapi mungkin dia itu untuk KYC satu masukin datanya udah kayak misalkan KTP atau SIM itu udah kan cropping kan seperti itu KYC ya satu ya. Nah, jadi KYC satu menjadi patokan utama verifikasi Sidra itu yang saya analisa, yang saya baca ya, yang saya lihat. Kemudian dengan ditandai menu baru face tracking ya. Kemarin kan di KWC Vote-nya ada menu baru face tracking ya. Nah, itu untuk bagi ada yang problem di mukanya silahkan diganti gitu kan. Seperti itu. Atau yang belum lolos misalkan belum terverifikasi, coba aja face trackingnya diganti teman-teman, mukanya diganti, jangan yang lama, ganti lagi yang baru. Ini di kayacvote.com ya. Face tracking tidak perlu dilakukan jika sebelumnya sudah melakukan dan status hijau. Jadi kalau misalkan status under verify ya, yang peer to peer udah hijau, yang gambar 3 orang itu ya udah nggak usah ngelakuin lagi. Ini kan bagi yang ini aja, bagi yang masih apa namanya belum hijau yang 3-nya, kemudian yang gambar video kameranya belum hijau juga gitu kan. Nah, itu dicoba aja. Nah, jadi sehingga banyak akun yang belum melakukan KYC peer to peer mendapatkan verifikasi akun penuh bagi yang belum, harap ditunggu. Jadi betul. Jadi artinya yang penting kayaknya sih kalau kalau yang saya lihat gitu. Yang penting KYC satu itu udah sesuai, data udah akurat, tidak menyalahi, tidak akal ikil lah artinya begitu. Insya Allah gitu kan. Nggak perlu peer to peer tapi udah oke. Setelah download, update aplikasi Sidra di Play Store, silakan login dan rasakan sensasi ya. Ya memang tadi ya, enak ya. Jadi simple lah, enak dilihat juga. Jika akun sudah terverifikasi, belum bisa melakukan apapun, biarkan 7 hari. Nah, ini kemarin kan saya bilang tadi ternyata nggak 7 hari. Kalau ini kan catatan saya yang beberapa hari yang lalu. Nunggu 7 hari, tetapi ternyata sudah disuapkan atau sudah dikonversikan oleh depnya langsung dalam 1 kali 24 jam. Saat itu juga nggak lama langsung terkonversi ya. Oke. Ini setelah 7 hari bisa beda oke lah ya. Kemudian pasca semua pengguna selesai dalam tahapan verifikasi KYC, selanjutnya kalkulasi penentuan harga koin Sidra, yang kemudian mempersiapkan exchange untuk segala macam transaksi dengan total dibuka network secara on-chain dan open firewall. Jadi artinya nanti kalau misalkan memang KYC sudah semua nih, kan ada centang tuh, centang hijau di apa teksnya Sidra, teks bagian dev itu, khusus dev ya, teksnya itu. Jadi ada berapa, ada 10 ya kalau nggak salah ya. Jadi tinggal 3 lagi baru 7 kan. Nah, jadi di akun itu bukan per akun, tapi itu artinya pekerjaan Sidra secara global. Jadi kalau misalkan KYC udah penuh, udah selesai semua, dirasa udah cukup, banyak yang ter-KYC atau mungkin minimal 80% atau mungkin ya, atau nunggu 100%, itu baru nanti teksnya itu centang hijau gitu. Kalau misalkan dirasa kata Dep udah 80%, udah centang hijau aja, udah nanti ada centang hijau. Kalau sekarang walaupun kita udah terverifikasi penuh seperti keterangan di email yang dikirim saya bacain tadi, tetap kalau untuk centang itunya teks devnya itu tetap belum hijau gitu, karena memang belum secara keseluruhan ya, seperti itu. Oke, kemudian KYC peer to peer lakukan saja bagi yang belum terverifikasi akunnya, walau banyak akun yang terverifikasi tanpa pernah melakukan peer to peer. Jadi kalau misalkan masih penasaran nih teman-teman, mau melakukan peer to peer juga nggak masalah sebenarnya. Kalau yang saya lihat sih, kalau mau melakukan ya silakan aja. Tapi kalau enggak, ya ngapain capek-capek. Kalau emang udah selesai, kita tinggal under verify, jadi tinggal kita menunggu di bawah pantauan. Daripada kita lolos atau tidaknya, kita kan nggak tahu, kita masih nunggu, ya udah nggak usah. Tapi bagi yang benar-benar belum gitu loh, kalau misalkan masih mau, kalau memang bisa ya silahkan. Tetapi yang saya rasa kalau memang dia tidak melakukan peer to peer tapi sudah terverifikasi, ya sudah lupakan saja, nggak usah mikir-mikir peer to peer lagi, udah selesai itu gitu ya. Nah, jadi ini yang barusan teks dep centang hijau ini artinya udah saya sampaikan barusan ya. Oke,
Kemudian kita ada beberapa informasi teman-teman. Nah ini saya masuk ke website resminya Sidra Holding teman-teman ya. Ini coba kita translatekan dulu. Nah, jadi walau bagaimanapun di dalam Sidra ini ada Sidra Holding, ada IT Qatar, ada Sidra Chain, ada Sidra Bank. Jadi banyak. Kemudian ini salah satu utilitas combine antara offline dengan online. Artinya pada prinsipnya di sini menggabungkan antara on chain dan off chain ya. Jadi ketika itu bisnis offline, properti dan lain sebagainya, itu bagaimana sekarang bergabung dengan sistem pembayaran yang sifatnya on chain, yang sifatnya menggunakan kripto ya, terdesentralisasi. Bank Islam yang terdesentralisasi, keuangan bank Islam pertama di dunia ya, ini Sidra, luar biasa ya, ngeri ya. Oke, ini sidraholding.com ya. Kalau teman-teman yang belum, mungkin yang udah baca mah ya udahlah. Ini kan bagi yang belum saja ya. Sidra nih, pemegang Sidra. Pemegang Sidra memberdayakan bisnis secara global. Selamat datang di Sidra Holding, konglomerat terdiversifikasi yang berkomitmen untuk mendorong inovasi dan memberdayakan bisnis di berbagai industri dengan rangkaian layanan dan sub perusahaan kami yang komprehensif. Kami adalah mitra terbaik Anda untuk mewujudkan potensi maksimal Anda. Portfolionya banyak ya. Ini yang pertama, konsultasi dan sengketa hukum Sidra ada. Kemudian layanan web Sidra, kemudian konsultasi teknologi Sidra, kemudian gerbang pembayaran Sidra, pemasaran Sidra, banyak ya. Kemudian SDM, kemudian audit ya, tentang audit berbagai solusi keuangan termasuk pinjaman bisnis dan layanan audit. Di sini ada pertukaran Sidra ya, penukaran mata uang, pengiriman uang cepat, aman dan handal. Bank digital Sidra. Nah, ini kan layanan perbankan digital untuk individu dan bisnis modern. Wow, banyak ininya, portfolionya. Layanan rantai Sidra ini yang sifatnya sekarang nih on chain, menawarkan layanan perdagangan, konsultasi dan dompet aset digital. Wow. Layanan Cloud Sidra, solusi komputasi awan yang tangguh untuk semua kebutuhan penyimpanan dan pemrosesan Anda. Kemudian konsultasi bisnis Sidra, banyak konsultan di sini bagi pebisnis startup ya. Kemudian solusi Sidra Artificial Intelligence juga ada. Akademi Sidra di sini. Wow, banyak sekali. Nah, ini kan untuk pertanyaan investasi atau layanan pekerjaan silakan kirim email ke mozefairi@sidraholding.com. Wow. Oh, ngeri nih. Ngeri yo. Di sini juga ada propertinya masalahnya. Nah, ini salah satunya teman-teman boleh silakan kalau mau baca-baca di sidraholding.com ya. Kemudian kita cek websitenya Qatar IT. Kalau dibaca sekaligus jadi Qatarit ya. Qatarit.com. Oke lah, kita terjemahkan dulu seperti biasa. Oke, Qatar IT. Selamat datang di Qatar IT. Wah, ini mantap banget ini. Jadi mereka ini kombinasi antara yaitu tadi dua dunia digital dan dunia non digital. Apa saja yang non digital? Yang tadi menyangkut properti, menyangkut perbankan offline, menyangkut SDM, menyangkut apapun yang berkehidupan ya, berkehidupan manusia yang pada prinsipnya di sana dipenuhi dengan transaksi, dipenuhi dengan bisnis, aktivitas apapun itu yang melibatkan transaksi. Nah, pelibatan transaksi itu sendiri tentunya semakin perkembangannya zaman ke sini melibatkan transaksi digital. Nah, makanya di sini ada melibatkan tim daripada Qatar IT. Untuk membentuk apa? Karena tim Qatar IT ini sendiri memang masih ada kendali dari Muhammad Zefairi ini yang membuat Sidra ini. Makanya di sini wajar kan saya bilang nggak bisa dianggap remeh karena ini keterkaitan dan relate-nya ini luar biasa. Korporasinya bukan korporasi biasa. Kalau di USA mungkin kita bisa bicarakan itu yang namanya BlackRock dan lain-lain. Di bawah BlackRock itu ada perusahaan apa saja. Nah, mungkin di Timur Tengah ini salah satunya. Kalau untuk di negara Qatar, mungkin di Arab Saudi ada lagi ya. Ini kan Qatar. Artinya di Qatar ini ada satu jaringan. Jadi kalau Sidra ini kalau kita ambil secara harfiah, Sidra ini kan dia model kayak daun bukan ranting ya, tapi model kayak daun cabang yang bercabang. Jadi
seakan daun hijau yang bercabang. Artinya apa ya? Kalau untuk bahasa terjemahan ke kitanya ini jadi semacam kayak pohon rindang. Jadi berbagai cabang itu menghasilkan daun yang hijau, maksudnya ke situ mungkin ya. Karena saya pernah baca begitu teman-teman. Jadi apa namanya, Sidra ini cakupannya bukan hanya satu bidang, bukan hanya kripto saja atau bukan hanya properti saja, tidak, tapi semua mencakup elemen-elemen kehidupan yang sifatnya itu kebutuhan manusia. Nah, Sidra berusaha masuk ke situ. Nah, makanya ini akan relate nantinya, kalau saya sih melihat ini akan relate nantinya dengan apa? Dengan Pi Network teman-teman. Ini karena apa? Karena lagi-lagi basically underlay yang dijadikan underlay di project ini jelas ada bank ya, Bank Sidra, kemudian ada properti juga, ada Sidra Holding, kemudian ada IT Qatar, ada apa. Dan itu kan pada prinsipnya bukan hanya serta-merta semacam kayak underlay oleh NFT, bukan underlay oleh kripto lain, bukan, tetapi underlay yang real, yang nyata. Ini yang membuat saya kok ini mantap juga gitu loh. Artinya kalau udah underlaynya menggunakan real ya, real seperti properti, perbankan dan sebagainya, saya rasa sih koin ini udah nggak bisa dianggap remeh gitu loh ya, powernya ya. Saya nggak mau bilang apa namanya masalah value ya, walaupun ada keluar value sekian ribu dolar dan lain-lain, tapi ya itu whatever lah, saya hanya ngikutin saja, saya nggak mau ke arah sana. Tetapi yang jelas kita berdoa saja. Dan ini apa namanya ya, mudah-mudahan sesuai apa yang dibilang Muhammad Al-Zifairi ini ya. Jadi betul-betul emang niatnya untuk membantu kan gitu, membantu para pengguna atau user daripada Sidra Chain ini ya. Insya Allah mudah-mudahan ya teman-teman ya. Nah, ini IT Qatar websitenya, silahkan dibaca teman-teman. Beberapa layanan ini meliputi artificial intelligence ya, kemudian data solusi, pusat data solusi DevOps ya, kemudian pengembangan aplikasi seluler dan lain-lain. Banyak sekali. Fintech juga ada di sini, blockchain, e-commerce. Jadi semua yang sifatnya digital, e-commerce ya, kemudian konsultan IT, kemudian apapun problem-problem tentang dunia digital ini ada di IT Qatar. Dan IT Qatar ini artinya gini, semua satu badan walaupun hanya fokus di IT, tapi kan mereka perlu pengembangan kalau pengen maju. Kan artinya bukan hanya di lokal tingkat Qatar saja, tapi ketika dikembangkan seperti ini, mereka berkolaborasi dengan perbankan, kolaborasi dengan apa segala macam, ya bisa jadi IT Qatar mendunia. Kalau memang dipakai oleh negara lain, wah lebih bagus lagi kan gitu. Ini mantap nih teman-teman ya. Ini IT Qatar websitenya, silakan ini saya hanya informasi saja. Nah, kemudian ada satu lagi ini teman-teman, Alba ya. Coba kita lihat. Ini albawaba.com. Nah, albawaba.com ini ternyata memang dia bagian medianya, media promosi, media berita, media iklan. Dan ini media untuk di setiap negara juga ada masuk ke sini, termasuk juga Indonesia tentang pemilu kemarin, tentang apa segala macam ini ada di sini, tentang pergerakan apa namanya kripto Indonesia juga ada, sempat saya baca, tapi karena memang ini update terus tiap menit tiap jam ya, jadi saya lupa kemarin ya, sempat screenshot juga. Dan ini semacam kayak apa ya, semacam bukan koran sih, tapi memang ini betul-betul majalah yang pada prinsipnya menginformasikan beberapa informasi di seluruh belahan dunia melalui Al-Bawaba ini. Saya yakin sih ada televisinya, tapi saya belum cek ya TV-nya ini Al-Bawaba ini. Sepertinya sih ada. Nah, ini luar biasa ya. Jadi ya ini ya salah satu underlay atau penopang daripada Sidra Chain, ini luar biasa ya. Oke, itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran ya, setidaknya gambaran project yang kita ambil, yang kita jalankan ini ada manfaat dan peluang yang luar biasa ke depan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.